Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat ngaji ngopi. Berikut saya hanya akan membagikan sedikit tips atau sebuah wejangan pengalaman dari salah satu kehidupan saya, yang mana hal ini merupakan salah satu bagian yang membentuk kepribadian saya pribadi khususnya. Hal ini saya dapatkan dulu ketika tahun 2000, tahun 2000 ketika saya kelas 2 MTS dan mondok. Apakah itu? Yakni tentang 3 cara agar menjadi wali Allah atau waliullah. Tips ini saya dapat dari seorang ustadz dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso yang beberapa bulan yang lalu beliau telah meninggal dunia, tapi belum menikah di usia hampir 50 tahun. Sayang, dari 3 cara yang beliau sampaikan ke saya waktu itu, saya belum bisa melakukannya. Tapi alhamdulillah, meskipun 3 itu tidak bisa melakukannya, masih ada 1 yang sampai saat ini, sejak tahun 2000, masih saya upayakan terus-menerus, dan semoga nanti bisa saya jalankan terus sampai akhir hayat. Amin. Apakah itu? 3 cara menjadi wali Allah menurut beliau, almarhum Kiai Muhyiddin. Beliau berdomisili di Desa Jegetro, Gubuk Grobogan, adik kandung dari pendiri Pondok Pesantren As-Salaf Jegetro. Yang pertama adalah 1, sholat dengan 1 imam selama 41 hari. Ini sholat 5 waktu dengan 1 imam selama 41 hari di shaf awal, tidak boleh shaf kedua. Itu. Dan yang kedua, ini dilakukan berbarengan dengan poin yang pertama selama 41 hari juga. Yang kedua adalah dawamul wudhu atau melanggengkan wudhu, atau tubuh keadaan suci, keadaan berwudhu, keadaan berwudhu selama 41 hari, plus juga sholat 5 waktu dengan 1 imam di shaf awal. Tentu ada pertanyaan. Saya pun juga dulu bertanya kepada beliau, almarhum Kiai Muhyiddin. Nanti pripun Yai, ketika kan ndak tahu imamnya kalau saya mau dengan beliau terus. Beliau menjawab, insya Allah atas kehendak Allah, sosok imam tersebut bakal insya Allah dijalankan Allah selama 41 hari itu juga menjadi imam kamu. Beliau menjawab itu. Terus pertanyaan berikutnya, kalau saya yang jadi imam selama 41 hari, wallahu a'lam, saya juga belum bertanya kepada beliau waktu itu. Ini pokoknya waktu itu kan saya masih kelas 2 MTS, baru seneng-senengnya wiridan Padang Hati, ya Fatahu ya Alim, wiridan legendaris yang ada di Pondok Pesantren Salaf. Itu yang kedua. Pertama tadi adalah sholat 5 waktu selama 41 hari
bersama dengan satu imam di shaf awal. Yang kedua adalah dawamul wudhu atau melanggengkan wudhu selama 41 hari. Dan yang terakhir, dan ini yang masih saya upayakan sampai sekarang, entah sumbernya dari kitab apa atau hadis apa, saya belum menemukan 3 cara ini, tapi sebagai seorang santri, saya juga mengetahui bahwa hal yang beliau sampaikan ini bukan hal yang remeh-temeh dan bukan hal yang main-main. Banyak upaya memang untuk menjadi wali, tapi beliau memberikan tips ini kepada saya. Yang ketiga adalah zikir khafi, dalam arti selalu berzikir dalam hati. Dalam hati, bukan di lisan, tapi di dalam hati. Karena setiap apa yang ada di muka bumi ini, esensinya itu ada di dalam hati, dalam niat. Jadi zikir dalam hati. Orang tidak tahu kita diam, tapi ternyata hati kita bergemuruh berzikir. Dan ini yang mudah-mudahan bisa saya lakukan terus-menerus. Karena 2 di awal tadi sudah saya coba, hanya dapat beberapa hari, ternyata gagal. Dan yang ketiga ini, yakni zikir khafi, mudah-mudahan selalu bisa saya upayakan dan ingat terus. Ya, tanpa sadar zikir khafi ini memang jadi kebiasaan saya sampai sekarang ini. Mudah-mudahan Anda semua juga berkenan dan lebih bisa menjalankan ketimbang saya. Zikir khafi bagaimana? Ya, kalau lisan berzikir umi, ya kecuma-kecumi, kita takut nanti dikira orang itu wiridan terus riak wae sampai umi terus. Ya, nggak enak. Tapi kalau hati, kita ketemu teman atau pas rapat, tentu kita waktu mendengarkan bisa dalam keadaan zikir. Mau memarahi anak, kalau hati kita zikir juga tidak jadi. Dan paling asik itu saya yang melakukan zikir ini, zikir khafi itu ketika perjalanan luar kota, naik mobil sambil ngegas, dengerin musik, santai, apalagi pas wayah hujan-hujan, zikir dalam hati itu serasa insya Allah surga di dunia itu memang kenikmatan di dunia, salah satunya adalah berzikir, yakni ingat terus kepada Allah. Hati kita, hati loh, bukan hanya bibir, bukan lisan, tapi diawali dari hati kita sibuk kepada Allah. Itu luar biasa. Ya, demikian kurang lebihnya sedikit informasi yang menjadi salah satu pegangan hidup saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan. Kalau baik bisa dijalankan, kalau tidak baik ya mohon bisa dikoreksi. Insya Allah ini bukan hal yang bid'ah atau apa, enggak. Kalau zikir memang sudah diajarkan, ya ini saya hanya menyampaikan tips atau upaya beliau yang dulu pernah disampaikan kepada saya, dan saatnya ini saya berbagi kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.